Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda solih dan solihah? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Anda sekalian, pagi ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya untuk mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan doa bersama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, mujahid, mujahidah, solih dan soleha, pada kesempatan ini kita belajar. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Pasti kita akan belajar tentang pengertian sholat. Oleh karena itu, Anda sekalian, sholat secara bahasa itu artinya doa. Doa artinya meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat menurut istilah artinya ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oleh karena itu, Anda sekalian, pada kesempatan ini Ustadz akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah itu ada seorang ulama besar. Pada suatu hari dia jalan-jalan ke kota Basrah. Pas di pertengahan jalan ada segerombolan orang datang menghampiri beliau, datang menghadang beliau. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Abu Lail kaget dengan kedatangan segerombolan orang tersebut. Dikiranya segerombolan orang itu kepingin merampok hartanya, kepingin membunuh Al-Imam Al-Faqih Abu Lail. Tapi mereka datang menghadang Al-Imam Al-Faqih Abu Lail untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, wahai Al-Imam Al-Faqih Abu Lail, katanya Allah mengabulkan doa kita. Ternyata kami sudah berdoa pagi, sore, siang, malam, tapi kenapa doa kami itu belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, uda'uni astajib lakum. Kalau sekiranya kita berdoa pada Allah, katanya Allah mengabulkan doa kita. Ternyata sampai hari ini doa kami belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Faqih Abu Lail mengatakan, hati tuan-tuan itu mati, sehingga doa kalian belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu mereka mengatakan, segerombolan orang itu berkata, kenapa hati kami bisa mati? Kata Imam Al-Faqih Abu Lail, araftumullahu walam tu'tu bihaqqa. Kamu kenal betul pada Allah, tapi kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, kalian tidak lakukan. Itu yang membuat hati kita mati. Kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta katanya Allah, menciptakan hutan belantara katanya Allah, menciptakan lautan katanya Allah. Sholat apa enggak, bagaimana nanti? Oleh karena itu, disebabkan hati kita mati, dikarenakan kita tahu bahwa Allah yang berhak untuk disembah, tapi kita tidak mau melakukannya. Yang kedua adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Kamu baca Quran, tapi kamu tidak bisa mengamalkan apa yang dibaca. Terkadang kita baca Quran, nanti datang Ramadan, kita beli Quran sebagai pelengkap rumah tangga, tapi kita tidak membacanya. Nanti datang Ramadan, baru baca. Berakhir Ramadan, berakhir juga pula baca Quran. Itu yang buat hati kita mati, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ada dua jaringan yang akan menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah padanya dan baca Quran. Itu jaringan yang perlu kita jaga agar kemudian jaga sholat kita, jaga baca Quran kita, agar suatu saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengabulkan apa yang kita minta, mengabulkan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan pernah tinggalkan baca Qur'annya, apalagi menghafalnya. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini memberikan manfaat agar kita lebih giat melakukan ibadah, sholat 5 waktu, dan baca Quran. Dari Ustadz cukup sekian. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.